Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asroni, pengajar di Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengajar pada mata kuliah Sistem Kecerdasan Bisnis atau SKB. Nah, mata kuliah SKB ini mempelajari sistem yang mampu untuk memahami konsep, merancang, dan membuat sebuah kecerdasan bisnis yang mencakup di berbagai bidang dalam kehidupan saat ini. Nah, pada kesempatan ini akan disampaikan topik data mining yang merupakan konsep dasar ya untuk proses implementasi kecerdasan bisnis dengan cakupan materi yang pertama pengertian data mining, fungsi data mining, metode data mining, ya, kemudian prosesnya ya dalam mengambil data, kemudian juga teknik dalam proses penambangannya, juga permasalahan apa saja di dalam data mining termasuk contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mulai dari pengertian ya. Jadi, data mining adalah pengumpulan informasi, termasuk ada knowledge declaration in database. Nah, dalam data mining adalah suatu proses pengurukan, pengumpulan data informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistik, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nah, nama alternatifnya banyak ya, ada Knowledge Discovery Mining in Database atau KDD, kemudian ada Knowledge Extraction, ada Pattern Analysis, Data Arkeologi, Data Dredging, Informasi Harvesting, Business Intelligence, dan lain-lain. Nah, jika dilihat pada gambar dalam proses KDD tersebut banyak konsep ya dan teknik yang digunakan dalam proses data mining. Proses tersebut membutuhkan ya beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Nah, dalam proses KDD tersebut termasuk melakukan apa? Pembersihan data, integrasi data, seleksi data, transformasi data, penambangan data, evaluasi pola, dan sampai presentasi pengetahuannya nanti yang diperoleh. Nah, kita sampai fungsi. Ya, fungsi data mining itu ada deskriptif. Apa itu? Nah, dalam data mining adalah sebuah fungsi ya untuk memahami lebih jauh tentang apa yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharapkan bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Nah, data tersebut itulah yang nantinya akan digunakan ya untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Yang kedua adalah prediktif. Nah, fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan ya pola tertentu dalam sebuah data. Pola-pola tersebut itu dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada apa? Pada fungsi data mining yang lainnya. Nah, ada fungsi lain ya, di samping tadi itu ada karakteristik ya, discrimination, asosiasi, classification, clustering, sama outlier and trend analysis dan lain-lain. Oke. Kita sampai metode data mining, terutama dalam hal apa? Proses pengambilan data. Nah, yang pertama adalah data cleansing. Proses di mana data-data tidak lengkap, mengandung error dan tidak konsisten dibuang ya dari koleksi data itu. Kemudian berikutnya adalah data integration, proses selection, proses seleksi ya atau pemilihan data yang relevan. Kemudian data transformation, proses transformasi data itu yang sudah dipilih dalam bentuk mining prosedur itu melalui cara dan agregasi data. Nah, berikutnya data mining itu sendiri, itu berbentuk teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Termasuk pattern evaluation atau pola ya, proses di mana pola-pola menarik dengan identifikasi berdasar measured ya pengukuran yang telah diberikan. Termasuk nanti selanjutnya adalah knowledge presentation. Proses tahap akhir digunakan untuk visualisasi ya, membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari penambangan data. Nah, kemudian kita sampai kepada teknik proses penambangannya, itu ada predictive modeling. Terdapat dua teknik yaitu classification dan value prediction ya. Jadi kemudian ada data segmentation, melakukan partisi database yang menjadi sejumlah segmen-segmen, cluster, dan record yang sama. Kemudian ada link analysis, ya sebuah teknik untuk membuat hubungan antara record ya, yang individu atau sekumpulan record dalam database. Kemudian deviation detection, ya sebuah teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari
ekspektasi ya yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian ada lagi ini penambangan dengan network ya, yaitu teknik memprediksi dikelompokkan. Kemudian ada lagi clustering, itu merupakan teknik untuk mengklasifikasi ya data yang berdasarkan karakteristik ya masing-masing data. Ada juga nanti decision tree, itu merupakan teknik generasi selanjutnya, di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait permasalahan ya. Jadi permasalahan dalam data mining itu bukan soal yang mudah dalam mengumpulkan informasi dan melakukan penambangan data yang nantinya data tersebut berguna. Yang pertama adalah metodologinya, miningnya gimana? Menambah berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data. Misalnya adalah kinerja, itu ada efisiensi, ada efektivitas, ada stabilitas gitu ya. Kemudian untuk evaluasi pola itu adalah masalah ketertarikannya, memasukkan pengetahuan latar belakangnya, menangani kebisingan dan data yang tidak lengkap ya, metode penambangan paralel, terdistribusi dengan tambahan integrasi pengetahuan yang ditemukan dengan ada ya, itu ada fusi pengetahuan. Yang kedua adalah user interaction. Nah, bahasa query penambangan data dan penambangan ad hoc ya, ekspresi dan visualisasi hasil penambangan data. Penambangan data pengetahuan interaktif di berbagai tingkatan abstraksi. Yang ketiga adalah application and social impact. Ya, jadi penambangan data khusus domain dan penambangan data tak terlihat. Ya, jadi nanti ada perlindungan keamanan data, integrasi dan privasinya seperti apa. Nah, kemudian kita sampai ke contoh penerapan data mining ya. Misalnya di dalam market analysis dan manajemen. Dalam sektor pemasaran biasanya data mining digunakan untuk pemasaran target. Ya, ada ini manajemen hubungan pelanggan atau CRM, analisis pasar ya, cross selling, kemudian segmentasi pasar. Nah, kemudian juga dibahas terkait target pemasaran, misalnya untuk menemukan kelompok pelanggan dengan model yang memiliki karakteristik yang sama, minatnya, tingkatnya, pendapatannya, kebiasaan belanja dan lain-lain, atau menemukan pola ya pembeli pelanggan dari waktu ke waktu. Nah, analisis itu lalu lintas pasar ya, menemukan hubungan antara produk penjualan ya dan prediksi berdasar asosiasi tersebut. Nah, kemudian profiling pelanggan ya, itu jenis pelanggannya apa, yang membeli produk apa, pengelompokan atau klasifikasi, analisa kebutuhan pelanggan, misalnya identifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan, memprediksi faktor apa yang menarik pelanggan baru ya, penyediaan informasi ringkasan, laporan ringkasan multidimensi, informasi ringkasan statistik ya, atau kecenderungan dan variasi pusat data. Nah, contoh berikutnya misalnya terkait corporate analysis and risk management. Nah, penerapan data mining itu ada dalam sektor perusahaan ya, biasa digunakan untuk prediksi retensi pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas ya, analisis kompetitif, perencanaan keuangan dan evaluasi aset, misalnya analisis dan prediksi arus kas, ya analisis klaim kontingensi ya untuk mengevaluasi aset, ya analisa cross section dan time series untuk rasio keuangan, ya trend analisis dan lain-lain. Nah, planning perencanaannya sumber daya, misalnya untuk merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Persaingan, misalnya memantau pesaing dan arah pasar ya, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan menetapkan harga berbasis kelas, prosedur, dan mengatur strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Nah, kemudian juga digunakan untuk fraud detection ya, untuk mining unusual pattern ya. Data mining juga berfungsi untuk mencari kedeteksi fraud ya. Ini pada sebuah situs ini penting banget. Dengan menggunakan data mining akan bisa melihat dari jumlah jutaan transaksi yang masuk. Maka ada pendekatannya clustering ya, dan konstruksi model untuk penipuan ya, jadi fraud tadi, analisis outlier, kemudian aplikasinya layanan kesehatan retail, layanan kartu kredit, di telkom ya, misalnya untuk asuransi otomatis, pencucian uang, asuransi kesehatan, telekomunikasi, analisa pola yang menyimpan dari norma yang diharapkan. Jadi termasuk industri retail dan lain-lain. Nah, itulah beberapa informasi tentang data mining. Ya, kemudian dengan data tersebut kita bisa ternyata manfaatnya luar biasa ya, bisa diterapkan di beberapa sektor ya. Jadi intinya mengumpulkan informasi yang berguna untuk masa yang akan datang.
Nah, demikianlah kuliah sistem kecerdasan bisnis ini untuk konsep ya, terutama data mining ya. Mudah-mudahan dengan cakupan tersebut ya kita bisa mengetahui manfaat ya dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya kepada para pemirsa atau peserta perkuliahan ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan yang lebih luas, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.